Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat. Di awal pembelajaran, Ibu senantiasa mengingatkan kepada kalian bahwa belajar adalah proses, ya, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, ya, dari tidak paham menjadi paham. Jadi, tanamkan dalam diri kalian ketika kalian berangkat ke sekolah, maka aku datang di sekolah untuk belajar. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran hari ini dan nanti di akhir pembelajaran diharapkan kalian bisa membuat persamaan dasar akuntansi sendiri. Persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, komponen harta itu apa saja? Di sana ada kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Nah, kita ilustrasikan bagaimana pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi ketika kas, contohnya, ya, kas apabila kita menerima pendapatan, maka kas akan bertambah. Sebaliknya, jika kita membeli atau membayar, maka kas akan berkurang. Kemudian bagaimana dengan piutang? Piutang apabila kita menerima, tentunya piutang akan berkurang. Dan sebaliknya, ketika kita belum menerima piutang, maka piutang bertambah. Nah, apakah itu harta? Harta tentunya adalah kekayaan atau hak milik. Harta dibedakan menjadi dua. Ada harta lancar, ya, dan harta lancar adalah harta atau kekayaan yang periode atau jangka waktu penggunaannya hanya satu kali. Kita contohkan pada perusahaan jasa, ya, yang termasuk ke dalam harta lancar adalah kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Mengapa itu disebut sebagai harta lancar dan mengapa disebutnya digunakannya hanya satu kali? Kita ilustrasikan contoh ya. Kas, misalnya kita punya uang 15.000, kita belikan buku. Maka ketika kita menerima buku, uang yang 15.000 kita serahkan, maka tidak akan pernah kembali lagi, sehingga disitulah yang disebut dengan sekali pakai. Nah, bagaimana dengan harta tetap? Harta tetap adalah harta atau kekayaan yang penggunaannya lebih dari satu kali atau lebih dari satu tahun. Nah, Pak, contoh pada perusahaan jasa yang termasuk ke dalam harta tetap adalah peralatan, kendaraan, mesin, dan gedung juga tanah. Hutang. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar. Hutang dibedakan menjadi dua, ya. Ada hutang jangka pendek, ya, yang termasuk ke dalam hutang jangka pendek ada utang usaha dan utang bank. Kemudian bagaimana dengan utang jangka panjang? Di sana ada utang hipotek dan utang obligasi. Nah, kita lanjut ke contoh ya. Di sana ada contoh transaksi ya. Kita terapkan ke dalam bagaimana pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi ya. Nah, transaksi tersebut nanti kita akan catat ke dalam persamaan dasar akuntansi ini ya. Nah, transaksinya menyebutkan tanggal 1 Mei 2016 diinvestasikan ke perusahaan berupa uang tunai 12 juta rupiah, perlengkapan senilai 3.500.000 rupiah, dan peralatan senilai 6 juta rupiah. Nah, bagaimana pencatatannya? Tentunya jangan lupa tahunnya terlebih dahulu kita catat ya, kemudian bulannya adalah bulan Mei, tanggalnya kita tulis 1.
Kemudian di sana ada uang tunai, maka kita cari kolom kas ya. Kolom kas kita catat 12 juta rupiah. Kolom piutang kosong, kemudian perlengkapan kita isi dengan angka 3.500.000 rupiah dan peralatan kita isi 6 juta rupiah. Utang kosong, kemudian modal tentunya ditulis sebesar seluruh investasi baik uang tunai, perlengkapan, dan peralatan kita jumlahkan menjadi 21.500.000 rupiah, kita catat di kolom modal. Dan karena kolom modal bertambah sehingga kolom keterangan harus ditulis yaitu modal awal. Kita lanjut dengan contoh transaksi yang lain yang berbeda ya. Nah, di sana ada dua transaksi. Yang pertama adalah transaksi tanggal 4 Mei 2016. Diterima pendapatan servis senilai Rp1.500.000. Bagaimana mencatat ke dalam persamaan dasar akuntansinya? Kita catat terlebih dahulu tahunnya, kemudian bulannya, dan tanggal. Ya. Nah, Rp1.500.000 tentunya kita catat di kolom kas. Kemudian piutang usaha kosong, strip, perlengkapan strip, peralatan strip, utang strip, dan modal Rp1.500.000. Dan di sini karena modal bertambah, kolom keterangannya kita tulis pendapatan servis. Kemudian bagaimana pencatatan tanggal 5 Mei 2016 yang transaksinya menyebutkan dibayar sewa kios Rp500.000. Nah ini karena kita bayar tentunya uang kita berkurang ya, atau kas kita berkurang. Nah pencatatannya adalah jangan lupa tanggalnya ditulis. Nah angka Rp500.000 di kolom kas kita catat ke dalam kurung ya, dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Karena berkurang. Piutang strip, perlengkapan strip, peralatan tidak ada, utang juga tidak ada, dan tentunya modal juga berkurang, maka di kolom modal angka sebesar Rp500.000 kita catat dalam kurung dan kolom keterangannya kita tulis menjadi biaya sewa kios. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana perubahannya? Kita lihat kas akan menjadi tinggal Rp1.000.000 ya. Kemudian modal pun juga tinggal Rp1.000.000 karena di tanggal 5 modal berkurang. Lanjut, ada lagi transaksi yang berbeda. Kita mencatatnya bagaimana? Nah, untuk tanggal 7 Mei 2016 telah diselesaikan pelayanan servis senilai Rp4 juta, tetapi baru diterima Rp1 juta, sedangkan sisanya di kemudian hari. Nah, ini bagaimana pencatatannya? Lagi-lagi tahunnya terlebih dahulu, kemudian bulan, dan tanggalnya 7 ya. Nah, apakah kolom kas diisi? Tentu saja iya, karena kita menerima uang Rp1 juta, jadi di kolom kas kita catat Rp1 juta. Apakah kolom piutang usaha diisi? Tentunya iya, karena yang mestinya kita menerima Rp4 juta, tapi baru diterima Rp1 juta, sehingga yang Rp3 juta belum kita terima, yang kita sebut sebagai piutang. Jadi di kolom piutang kita tulis Rp3 juta. Lanjut, kita tulis di kolom modal Rp4 juta sebagai pendapatan jasa dan kita tulis di kolom keterangan. Bagaimana dengan tanggal 10 yang transaksinya menyebutkan diterima tagihan sebesar Rp800.000. Nah, kita menerima tagihan. Ini artinya kita menerima uang yang ada di orang lain. Sehingga bagaimana pencatatannya? Kita lihat di kolom kas kita catat Rp800.000. Di kolom piutang Rp800.000 juga, tetapi dicatat dalam kurung. Nah, setelah ini kita lihat bagaimana persamaan dasar akuntansinya, maka kita lihat di kolom kas
kas adalah Rp1.800.000, kemudian piutang berkurang menjadi Rp2.200.000, dan modal Rp4.000.000. Kita lihat sama-sama bahwa bagian harta jumlahnya Rp4.000.000 dan bagian utang dan modal Rp4.000.000. Nah, berikutnya Ibu berikan tugas untuk kalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Namun sekiranya masih ada yang belum paham, kalian bisa bertanya kepada Ibu, baik melalui WA Group atau Japri. Ini ada lagi ya. Oke. Oke ya. Dikerjakan yang rapi, yang jelas, yang urut, dan tentu saja benar. Nah, ini formatnya seperti ini ya. Nah, ini dia ya. Kalian bikin dengan menggunakan penggaris. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.